Salam jumpa pemirsa dalam acara Pranata Budaya bersama saya Naura Citra dan juga Pak Samsi. Iya. Kali ini kita nggak cuma berdua ya Pak ya? Iya, ini ditemani. Baik, kita ditemani oleh Bapak Priyo selaku budayawan. Selamat siang Bapak. Dan juga Mas Adi sebagai seniman ya Pak ya? Oke, di segmen kemarin kita membahas tentang apa sih itu keris dan juga pusaka. Di episode yang lalu ya, episode yang lalu. Dan untuk episode sekarang kita akan bahas apa sih itu udeng. Nah, kita langsung tanyakan kepada Bapak Priyo ya Pak ya. Kita sekarang ini membahas udeng. Nah, udeng ini tentunya memiliki banyak versi Citra. Ada udeng Malangan, ada udeng mana lagi Pak? Ada Tengger, Ada Tengger, Banyuwangi, berbagai macam negara yang lain. daerah-daerah di Nusantara ini memang Batu ya. Batu sudah ada macam-macam Citra, banyak macamnya udeng. Nah, mungkin pada kesempatan hari ini Citra kita akan berbincang dengan Mbak Priyo juga Mas Adi. Adi ya, Mas Adi ini seniman yang sing serba bisa. Berudeng. Sering kali berudeng. Cuman saat ini belum berudeng Citra karena memang mau dibuat praktek. Kira-kira apa Citra yang harus kita bedah pada malam Kayaknya sore ini? kita langsung aja Pak ya, langsung praktek atau bagaimana Pak? Bisa langsung praktek. Tapi sebelum praktek Mbak Priyo, sebetulnya udeng itu, filosofi udeng itu apa kira-kira Mbak Priyo? Di filosofi udeng itu akronimnya atau dasar namanya atau panjangannya itu utakmu ben mudeng. Oh, utakmu ben mudeng Citra. Karena ditempatkan di sini ya mungkin ya. Dengan harapan apa? Itu menunjukkan bahwa udeng itu adalah sebagai ikatan. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara itu harus sekrim. Budaya-budaya yang ada dari luar itu tidak harus ditelan mentah, tapi harus dipikir. Makanya kita ben mudeng. Pikirlah pelan-pelan. Budaya luar yang baik ya kita ambil, kita jelek ya kita ambil. Jadi kita saring dulu. Kita saring. Makanya dengan kata-kata utakmu ben mudeng, inilah filosofinya dari udeng ini banyak sekali filosofi yang mengandung tentang ajaran-ajaran tentang kebaikan. Tapi itu udeng secara umum ya. Artinya daerah-daerah lain juga memiliki makna yang sama, udengnya itu tadi. Nah, Citra ini mungkin menarik sekali Citra kalau kita membedah berbagai macam udeng Citra. Salah satunya ini yang mau dipraktekkan ini daerah mana? Atau versi apa udeng apa Mbak Priyo? Versi khas Malangan, versi dari teman-teman. Versi khas Malangan. Mas Adi ini juga orang Malangan ah? Malangan. Nah, Tapi mungkin saya bisa menambahkan Yeah. gitu ya. Jadi selain makna filosofi yang sudah dijabarkan oleh Pak Priyo tadi bahwa udeng itu juga fungsional. Selain sebagai ageman sehari-hari, itu juga bisa sebagai perlengkapan ketika menari. Tari remo, kostum jaranan. Nah, itu kan pasti memakai udeng. Ya, seperti itu. Jadi secara estetika itu juga ada gitu Pak Samsu. Mungkin gitu ya. Secara estetika mungkin nanti bentuknya Citra ya. Iya, betul sekali. Sebagai salah satu aksesoris
aksesoris juga ya Pak? Iya, betul sekali. Sebagai aksesoris dalam menari. Kalau untuk keseharian itu istilahnya disebut apa? Jadi udeng yang kita. Jadi kalau keseharian itu sebagai simbol atau sebagai pengakuan jati diri. Pengakuan. Identitas mungkin? Identitas. Identitas. Contoh ketika teman-teman Bali pakai udeng Bali, oh itu adalah orang Bali. Oh ini Malangan, oh ini orang Malang. Ini orang Tengger. Jadi bisa membedakan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Mana yang orang Malang, orang Tengger, orang Batu, orang Oh ya, tergantung daerah. Dan ini luar biasa Citra. Kita ketika omong-omongan udang, hujannya turun deras, semakin segar, semakin segar. Ya. Oh ya Bapak, untuk istilah udeng ini Pak, udeng ini cara membedakannya gimana Pak? Dari Bali, dari Malang, itu gimana Pak? Cara membedakannya adalah ikatan. Bentuknya ya. Dan bentuknya. Dan waktunya. Ikatan masing-masing daerah itu beda. Kalau dari Malang, tapi kalau di Banyuwangi ada yang melayaran. Bali ada yang semua punya bentuk dan yang membedakan adalah bentuk dan cara mengikat. Kalau Bali ada di depan, kalau dari Malang ada di halaman, kira-kira Mungkin kita lebih baik melihat bagaimana bentuk-bentuk udeng itu, mungkin dari Mas Adi dan Mbak Priyo bisa memberikan contoh gitu Citra ya. Pemirsa, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana pemakaian udeng khas Malangan. Yang pertama adalah kempleng. Ya Mas Adi ya. Ya. Betul. Benar. Jadi udeng kempleng ini seringkali dipergunakan oleh anak-anak muda. Nah ya. Jadi udeng kemplengan itu yang pertama kita siapkan udengnya. Setelah kita siapkan udengnya, kita wiru. Jadi kita buka, kita lipat, tapi kita wiru. Wiru artinya apa? Wiron. Jadi akan diwiron. Wiron itu akarnya artinya apa? Wiwiren alon-alon. Jadi pikirlah pelan-pelan. Jadi jangan tertuju. Jadi pertama setelah kita wiru, kita pakaikan. Sudah semacam ini kita pakaikan sebagai ini. Ya. Untuk simpul di depan kita putar. Kita balikkan, yang kiri kembali ke kiri, yang kanan kembali ke kanan. Filosofinya apa? Anak muda harus betul-betul bisa memberikan syaur tauladan bahwa yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Coba belakang. Untuk simpul kita menggunakan simpul tali wangsul. Artinya kita akan kembali. Wangsul artinya kembali. Kembalinya kemana? Kita tarik ke atas. Kembalinya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ke atas. Garuda mungkurnya adalah ke depan, ke atas. Bahwa anak muda harus punya tekad yang sangat kuat. Atasnya berlubang, bagi anak muda masih mau menerima ilmu-ilmu. Masih menerima ilmu dari manapun, tetapi ingat, ini adalah wiron. Menerima ilmu harus wiron. Harus diwiwir alon-alon. Artinya apa? Dipikir pelan-pelan, jangan gurau susu. Yang benar katakan benar, yang salah katakan kalah. Ya, inilah namanya
udeng khas Malangan yang namakan udeng kemplengan. Seringkali kenapa dipergunakan? Udeng ini dipergunakan ketika anak-anak muda bisa dipergunakan oleh orang tua ketika pada waktu akan perang. Sebagai sandi pada sesepuh, ketika sesepuh daerah sesepuh atau adat yang sudah memakai adat menggunakan udeng mereka dengan khas kemplengan ini, berarti mereka sudah siap siaga untuk di dalam peperangan. Jadi seringkali dipakai tilik sandi ya, pakai tilik sandi kepada masyarakatnya atau anak didiknya. Kalau seorang kiai, seorang pesepuh atau adat sudah memakai udeng kemplengan semacam ini, berarti mereka sudah siap siaga untuk mengajukan sebuah perlawanan. Itu yang dilakukan ketika pada waktu perang. Jadi ini adalah udeng kemplengan. Untuk yang kedua akan kita peragakan tentang udeng jingkeng ya. Udeng jingkeng ini seringkali dipakai namanya udeng sepuh ya. Udeng sepuh itu yang dipakai oleh para sesepuh dan pini sepuh. Jadi sesepuh itu adalah orang yang sudah tua atau yang dituakan. Kalau pini sepuh itu orang yang dituakan sesuai dengan jabatannya, seperti Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat atau pemuka-pemuka adat semuanya yang lain. Walaupun mereka muda, tetapi dia wajib menggunakan udeng jingkeng. Ya. Sekarang saya peragakan untuk udeng jingkeng. Tetap pada awalnya tetap sama, bahwa udeng tetap kita pakai wiron, tetapi bentuk garuda mungkurnya itu di depan. Ya, yang di depan itu namanya garuda mungkur. Garuda mungkur itu adalah untuk seorang yang disepuhkan atau dituakan, itu harusnya sudah sujud kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi sudah ibaratnya sudah mandito lah. Tetap ikatannya tetap menggunakan menggunakan tali wangsul juga menghadap ke atas. Wiron juga tetap. Ya, ini namanya garuda mungkur. Garuda mungkur itu harusnya kehadap. Kalau anak muda itu sudah tekadnya ke atas harus bisa dengan membara, tapi kalau sudah tua tekadnya harus berbakti pada Ibu Pertiwi, menunduk dan segala macam. Jadi inilah simbol udeng khas jingkeng untuk Malang. Nah, udeng ini dipakai oleh yang saya sampaikan tadi oleh para sepuh dan para penisepuh. Jadi inilah yang dinamakan udeng khas Malangan bersama yang dinamakan udeng jingkeng. Jadi filosofinya jelas bahwa tetap bahwa kita harus sekrit. Jadi kita sekrit sebagai kenapa di masing-masing daerah itu udengnya beda, karena ini untuk menunjukkan khas daerahnya masing-masing. Jadi dengan harapan ke depan, oh itu orang Malang, orang ini tidak bisa dibuktikan dengan ikatan atau ikat ataupun udeng. Sekali lagi, itulah yang namanya udeng, utakmu ben udeng. Nah, baik Bapak, ini tadi kan salah satu contoh pembuatan udeng ya Pak ya? Iya, benar. Ini bisa dipakai untuk kalangan muda atau bagaimana Bapak? Tadi saya sampaikan bahwa udeng yang semacam ini itu namanya udeng jingkeng. Jingkengan itu udeng sepuhan atau orang namakan ini untuk para sesepuh, penesepuh dan untuk orang pemuka agama. Jadi itu ya. Nah, untuk kalangan muda nih Bapak, itu bagaimana Bapak? Kalangan muda namanya kempleng.
Gempleng itu Garuda Mungkurnya. Kalau sepuh ini kan Garuda Mungkurnya kan di depan. Kalau Garuda Mungkurnya di belakang. Menunjukkan bahwa semangat anak muda itu semangat sangat luar biasa gitu. Berarti Citra, apakah sing mudahan iso digawe wong tuwekan iso digawe mudahan, mungkin enggak gitu? Jadi untuk muda jadikan tua, untuk muda dijadikan tua itu bisa ketika pada waktu perang. Karena udeng kempleng itu dipergunakan untuk peperangan dan untuk sandi ya. Jadi supaya tidak diketahui oleh lawan. Dulu kalau kita nggak punya HP ya, nggak hubungan bagaimana, telik sandinya bagaimana, maka cukup dengan seorang sesepuh atau seorang kiai atau orang pemuka agama atau pemuka adat, dia memakai udeng kempleng, hanya duduk berdiri di tengah halaman begini, semua yang lewat pasti tahu, oh si sesepuh kita ini sudah mengajak semacam ini. Jadi nggak sampai kudo itulah ya. Juga ya. Iya. Berarti ini bukan asal-asalan ya Pak. Maksudnya asal-asalan itu nggak semua orang make semisal kayak gini. Terus anak muda make kayak gini semua. Bisa. Anak muda bisa pakai begini, tetapi mereka harus punya jabatan, namanya pini sepuh tadi. Pini sepuh itu adalah orang-orang yang dituakan. Contohnya apa? Pak RT, sekarang Pak RT kan muda-muda, ya. Pak RW atau pemangku-pemangku adat yang lainnya. Jadi orang ketua Karang Taruna itu kan bisa, karena mereka sebagai punya jabatan itu. Jadi bisa jadi itu. Kalau selain muda sepuan, nah, selain dua itu apa bentuknya banyak sekali kalau kita juga lihat, karena yang terdapat dalam ini supaya bisa membedakan antara muda dan tua dulu. Tetapi ketika teman-teman seperti Mas Adi ini seringkali seniman yang seringkali pakai udeng, banyak sekali, ada yang layaran, ada yang tadaudan dan segala macam. Ini banyak sekali. Itu untuk kegiatan-kegiatan mereka. Tapi untuk kegiatan sehari-hari untuk kepada masyarakat umum, hanya dua udeng inilah yang seringkali dipergunakan di masyarakat. Jadi nggak sembrono Citra. Ya macam-macam. Nah, untuk yang udeng dipakai sama Pak Samsu ini, ini jenis apa ini Pak? Ikat. Ikat. Jadi cara memakainya udeng pun juga gitu. Biasanya wiron itu disesuaikan dengan neptu dan hari. Itu ada tepuannya itu sesuatu dan hari. Dan cara mempergunakannya itu di tengah pintu. Kalau mau keluar pintu itu harus dipakai di situ. Oh, ada syarat-syaratnya. Syaratnya itu. Karena dengan ini imamah namanya. Biasanya dulu dipakai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi itu. Jadi dipakai semacam ini. Untuk biasanya itu dulu seorang tuan rumah itu wajib pakai udeng ketika dia menerima tamu, karena tidak sopan ketika kita menerima tamu kita tidak memakai udeng atau jadi tuan rumah itu wajib. Kalau tamu tidak wajib, kalau tuan rumah wajib. Sepertinya untuk sekarang ini udah jarang ya Pak ya? Jarang. Iya. Makanya apakah bisa itu mungkin akhirnya membiasakan diri gitu, kira-kira bisa ya? Saya yakin bisa, karena apa? Selama ini teman-teman anak-anak muda itu masih belum tahu filosofinya udeng itu bagaimana. Tetapi setelah tadi saya sarankan bahwa filosofinya udeng itu semacam ini, saya yakin mereka dengan bangganya memakai udeng. Karena saya dengan memakai udeng semacam itu, dia akan ingat filosofinya bahwa yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Otomatis dia akan betul-betul menjaga itu. Ini sebagai tuntunan juga. Dan ini pun sudah dilakukan oleh teman-teman di Japung. Itu sudah banyak sekali teman-temannya Boroso itu semua sudah seringkali membiasakan diri pakai udeng. Jadi itulah. Ya, mudah-mudahan pemirsa dengan tayangan Pranata Budaya khususnya udeng ini, nanti pemirsa bisa terinspirasi, termotivasi untuk memakai udeng dalam kehidupan sehari-hari minimal. Ya, jadi Mas Haji tadi ya toh,
menerima tamu. Gimana? Menerima tamu itu pantas-pantas sih gitu. Ya, Iya. betul sekali. Nah, kalau buat cewek ini Bapak, ada nggak cewek Oh, yang pakai betul. udeng? Ada. Cewek. Cewek sebetulnya cewek juga harus pakai udeng. Biasanya cewek pakainya udengnya pun beda. Cewek biasanya namanya uleng. Oh, uleng. Ya, jadi udengnya itu hanya semacam itu. Tetapi tidak menutup juga menggunakan jingkeng. Karena seorang perempuan itu harus menutup bagian rambut di kepalanya, makanya seringkali hanya memakai jingkeng kalau perempuan. Tidak memakai kempleng karena perempuan harus menutup rambutnya. Tapi itu bentuknya sama. Sama. Soalnya masih belum pernah tahu saya Bapak. Ya, Dulu nanti ketika kamu harus pakai. Iya. Wah. Dan biasanya kalau perempuan karena perempuan itu sebagai seorang wanita yang cantik ya biasanya suka menggunakan aksesoris. Iya, betul. Nah selain berudeng di depan ini ditambah lagi namanya jamang. Nah, jamang sebagai penghias atau pelengkap. Itu kayak gimana? Jadi jamang itu biasanya kalau dahulu ya terbuat dari emas. Jadi emas dibentuk seperti lembaran kemudian dengan ada hiasan-hiasan, motif-motif teratai, motif-motif dan ditempeli dengan batu-batu permata. Berarti udeng itu bukan cuma lelaki ya Pak ya Iya. yang pakai? Iya. Karena perempuan juga harus pakai. Karena bagai ciri khas simbol itu lagi bahwa udeng itu bagai ciri khas simbol daerah masing-masing. Sehingga tahu, oh ini perempuan dari mana, ini perempuan dari mana. Itu udah daerah kasih tahu. Ketika ada ciri khas dari udeng tadi itu. Kalau ini akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan udeng-udeng di daerah. Iya. Nah, ada yang nama-namanya macam-macam. Iya. Seperti itu tadi tutup kadaudan, Kadaudan. macam itu. Nah, ada tutup Tutup liwet, kadaudan. Nah, sebetulnya nama-nama itu baru dimunculkan ketika mereka memunculkan udeng atau nama itu sudah ada atau penggalian. Nama itu sudah ada. Sudah ada, Dulu sudah ada jadi penggalian. Karena dulu itu kurangnya media informasi, sehingga orang-orang sepuh itu hanya menggunakan sejarah pribadi. Nah, sekarang ternyata setelah dibaca atau dilihat atau dimengerti oleh kaum muda bahwa kita itu harus punya ciri khas, akhirnya mau bertanya kepada para sesepuh-sesepuhnya yang ada, sehingga di sana menggunakan ini alasannya apa. Jadi semua filosofi yang ada di udeng itu yaitu sesuai dengan bentuknya. Kadaudan, kenapa kadaudan? Karena bentuknya semacam mangkok. Kenapa jenengan layaran? Karena ada di sini ada namanya wiron tadi berbentuk layar seperti ya, itulah macam itu. Artinya Citra berarti tidak mengada-ada ya. Itu memang sudah ada akar budayanya. Ya. Kemudian digali. Adakah yang sekarang ini yang menemukan versi baru gitu mungkin ada? Boleh, bisa aja asalkan mereka bisa membuat narasinya, membuat deskripsinya, membuat filosofinya. Itu diperbolehkan karena budaya kita itu budaya tidak mati. Kita harus berjalan. Budaya kita sejalan dengan modernisasi yang ada, mengikuti zaman supaya kita tidak ketinggalan zaman. Jadi gitu. Misalkan Mbak Citra ini mau bikin udeng yang khas Citra zaman sekarang, wah kan keren ya. Udeng Citra. Mungkin saja. Tapi itu tadi ya harus bisa di narasi. Setiap satu model itu harus ada filosofinya. Iya, jangan hanya sekedar ikat. Jangan hanya sekedar ikat, pokoknya tak ikat. Nah, ini pokoknya diikat ya akhirnya kita budaya. Iya, kita kayak budaya pokoknya. Ya mungkin Citra bisa ditutup ini acara pertemuan ini. Baik pemirsa, seru sekali pembahasan kita kali ini tentang udang, dan tetap saksikan Pranata Budaya setiap hari Rabu pukul 19.30 hanya di Dama TV. Saya Senara Citra Saya Samsu. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Dama TV selalu damai di hati.